Selamat siang Bu Elis. Ya, selamat siang Ibu Resti. Selamat bertemu kembali. Saya melihat Ibu Elis agak risau hari ini. Kenapa Bu? Iya, iya Ibu. Tidak tenang begitu. Kenapa Bu? Iya Ibu. Ini apa namanya di sini Kak kondisi hujan lebat. Oh begitu ya Bu. Iya. Hmm. Ah, Ibu Elis, apa yang kita bicarakan pada hari ini Ibu? Iya Ibu Resti. Bukan hanya situasi apa namanya lingkungan yang saya hadapi sekarang Ibu Resti, tetapi juga yang mengganjal sekali di pikirannya saya sekarang ini karena situasi di sekolah saya di mana saya dipercayakan jadi wali kelas. Nah, kebetulan di kelas saya itu jumlah peserta didiknya ada 30 orang. Dari 30 orang ini Ibu, ada 3 orang yang kehadirannya itu sangat-sangat minim sekali, sehingga sangat memprihatinkan. Itu masalah yang Oh mengganjal gitu. di pikiran saya sekarang ini. Oh gitu Bu. Berarti yang kita bicarakan pada siang hari ini tentang kehadiran yang sangat minim dari uh, anak-anak ya. Iya Ibu. Baik Bu. Kira-kira menurut Ibu Elis, apa yang menyebabkan kehadiran anak-anak itu sangat minim? Oke, baik Ibu Resti. Kalau yang saya amati selama ini, siswa saya itu kenapa mereka kehadirannya itu sangat-sangat minim. Mungkin karena apa namanya tingkat kesadaran dirinya kurang. Lalu siswa ini mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Gitu. Oh begitu ya Ibu. Iya, Ibu. Kira-kira teknik apa yang Ibu lakukan selama ini agar Baik, anak-anak itu baik. kehadirannya Iya. lebih baik? Baik Ibu Resti, memang sampai sejauh ini yang saya sudah lakukan itu, saya sudah dari 3 orang siswa ini, 2 orang yang saya sudah panggil bertatap muka langsung dengan saya. Saya sudah gali permasalahannya dari mereka dan berdasarkan laporan mereka, mereka itu tidak datang sekolahnya karena, mereka selalu menggunakan waktu di rumah itu saat malam hari itu untuk bergadang, sehingga menyebabkan mereka terlambat bangun saat pagi, begitu. Oh gitu Terus ya. untuk yang kedua itu yang pertama Ibu, yang kedua kurangnya perhatian dari orang tua. Kurangnya perhatian orang tua dalam hal ini saya bertanya, orang tua kamu tahu tidak kalau kamu tidak datang sekolah? Tidak Ibu, gitu. Karena mungkin tidak ditanyakan oleh orang tuanya bagaimana kabar kamu hari ini terkait sekolah begitu sehingga menyebabkan mereka terus-terusan seperti itu. Ibu. Oh gitu ya Bu. Iya, Baik. Setelah anak-anak ditegur, salah satu tadi yang Ibu lakukan itu menegur ya, menegur dan iya, memanggilnya dan menanyakan alasan. Um, apakah Ibu pernah mencoba cara lain selain menegur anak-anak tersebut dan apa namanya selain memanggilnya mereka ini ke kantor? Apakah Ibu sudah mencoba cara lain dan cara apa itu? iya. Baik Ibu Resti. Memang kalau untuk cara yang saya sudah lakukan sampai sejauh ini, saya hanya memanggil siswa yang bersangkutan untuk bicara dari hati ke hati. Tetapi rencana saya, Ibu, saya ingin memanggil orang tuanya dengan membuat surat panggilan, lalu tetap saya nanti berkoordinasi dengan kaur kesiswaan. Seperti itu, Ibu. Oke. Uh, menurut Ibu Elis, apakah cara-cara yang
Ibu Elis sudah lakukan dan akan lakukan itu bisa membuat anak-anak itu lebih lebih meningkat untuk soal kehadirannya. Oke, baik Ibu Resti. Untuk rencana yang saya inginkan ini, memang untuk rencana yang pertama saya panggil mereka untuk menghadap saya sebagai wali kelasnya sudah saya lakukan dan puji Tuhan dari 3 orang ini 2 orang yang sudah datang ke sekolah, entahlah mungkin hanya untuk hari ini saja, tidak tahu untuk kedepannya, tetapi tetap saya pantau begitu, tetap saya pantau sehingga saya tetap layangkan atau tetap buat surat panggilan karena dari 3 ini satunya yang belum hadir ke sekolah. Sehingga Oh, langkah atau rencana kedua yang saya buat itu memanggil orang tuanya. Seperti itu Ibu oh Resti. baik. Yang penting ibu yakin, Iya. yang penting ibu yakin dengan cara-cara yang ibu lakukan ini dapat membantu meningkatkan kehadiran siswa-siswa tersebut ya Bu ya. Iya. Uh, Oke, okay, baik Bu. Kira-kira itu kapan dilakukan untuk pemanggilan orang tuanya? Oke, baik Ibu. Memang di sekolah kami itu sudah ada aturannya, dalam artian begini, sudah disepakati oleh Dewan Guru, dan itu menjadi sebuah kesepakatan yang harus diketahui oleh semua warga sekolah. Kalau siswa itu tidak datang sekolah selama 3 hari dan keterangannya di situ alfa tanpa keterangan gitu, maka orang tuanya dipanggil gitu, orang tuanya dipanggil. Terus untuk rencana saya ini kapan akan dilaksanakan terkait rencana yang akan saya lakukan ini, mulai minggu ini saya akan panggil orang tuanya dari anak yang satu ini yang belum datang ke sekolah. Oh, baik Bu. Nah, menurut saya yang ibu lakukan ini sudah bagus ya, ya sudah bagus. Apa bisa Ibu Elis ceritakan kembali tentang solusi-solusi tadi supaya Ibu Elis tidak lupa begitu, ceritakan kembali semua solusi yang akan dilakukan oleh uh, Ibu Elis agar Ibu Elis ingat akan solusi-solusi tersebut yang sudah disampaikan dari awal percakapan kita tadi. Oke, baik Ibu Resti. Saya ingin menceritakan kembali terkait rencana aksi yang akan saya lakukan, di mana rencananya saya itu yang pertama saya akan memanggil siswa yang bermasalah ini untuk bertemu langsung dengan saya bertatap muka untuk bercerita dari hati ke hati kira-kira persoalannya sampai mereka tidak hadir ke sekolah itu seperti apa. Kalau memang rencana ini tidak ada dampak positifnya, sehingga langkah yang kedua yang harus saya lakukan yaitu memanggil orang tuanya. Nah, dan memanggil orang tua siswa ini saya tetap berkoordinasi dengan KOR kesiswaan, di mana dalam hal ini KOR kesiswaan nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah seperti itu. Dan Oke. dari ketiga rencana yang saya inginkan ini Ibu, yang akan saya buat ini, saya harus berkomitmen. Saya harus berkomitmen, harus menjalankan rencana ini biar nantinya siswa saya yang bermasalah 3 orang ini tidak akan bermasalah lagi. Seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya dari trik-trik Ibu Ibu Rini yang Ibu Elis sampaikan ini itu sudah bisa menyelesaikan masalahnya Ibu. Iya, Bu. Nah, Iya, iya. apalagi Ibu tadi sudah menyampaikan komitmen. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan dari komitmen ini, siapa yang bisa membantu Ibu? Baik Ibu, dalam pelaksanaannya nanti saya tetap meminta dukungan dari rekan-rekan wali kelas seperti itu. Kami tetap berkoordinasi dari wali kelas yang lainnya, kira-kira
kalau mereka mendapatkan masalah yang sama seperti saya ini, langkah terbaik yang harus kita lakukan itu seperti apa. Itu saya minta dukungan dari sesama wali kelas, rekan wali kelas. Terus saya tetap meminta dukungan juga dari kawan kesiswaan dan Ya. tetap meminta dukungan sama Bapak Kepala Sekolah karena nantinya kalau orang tua itu dipanggil pasti berhubungan dengan kepala sekolah sebagai pemimpin di satuan pendidikan saya seperti itu. Oke, bagus itu Ibu Elis. Semoga kerjasama dengan teman-teman, kepala sekolah dan kesiswaannya berjalan dengan baik. Saya yakin Ibu Elis itu bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Oh iya ya Ibu ya. Perasaan saya sekarang setelah saya bercerita dengan Ibu tadi terkait persoalan yang saya hadapi, saya merasa lega begitu. Saya merasa lega di mana Ibu mendukung begitu terkait rencana yang saya jalankan, yang ingin saya jalankan, dan semoga nanti dari rencana yang saya buat ini bisa membawa dampak positif bagi ketiga peserta didik saya yang bermasalah. Oke, puji Tuhan itu pasti bisa, Bu. Saya ikut senang karena Ibu Elis bisa menyelesaikan masalah Ibu Elis sendiri. Dan saya menunggu kabar baik dari Ibu Elis tentang keberhasilan dari solusi yang Ibu Elis akan lakukan. Siap Ibu, siap, siap. Baiklah Ibu Elis, untuk sore hari ini uh, untuk permasalahan Ibu Elis ini sudah bisa selesai ya. Iya ya Bu ya, tanpa saya sadari bisa ini ternyata dari perbincangan ini tadi saya bisa menemukan sendiri solusinya walaupun nanti Ya, dari rencana yang saya buat ini mungkin nanti ada yang tidak maksimal dilaksanakan, tetapi saya tetap memberitahukan Ibu nanti terkait rencana yang saya jalankan. oke, saya tunggu kabar baiknya, Bu. Selamat sore. Selamat sore Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang Ibu Resti. Selamat siang, Bu Elis. Ya, Nah, apa Ibu kabar hari Elis, ini Ibu? baik, Bu. Sehat Ibu? Sehat, Bu. Tapi sedikit tidak tenang pikiran, Bu. Oh, tidak tenang. Kenapa tidak tenang Ibu? Bu, sampai saat ini ada 2 orang siswa saya itu belum bisa mengenal huruf. Itu sekali yang membuat saya resah, Bu. Padahal sekarang kan sudah mid semester, Bu. Kebetulan saya Oh, mengajar di kelas begitu. 1, Bu Elis. Oh, begitu ya Ibu ya. Kalau begitu Iya. Ibu Resti, untuk pertemuan kita hari ini, arah pembicaraannya kita sekarang ini untuk menemukan solusi ya Bu ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, tepat sekali, Bu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu, mungkin Ibu ada solusi atau saran atau apapun yang bisa membuat saya agak lega gitu, Bu. Oke. Baik Ibu Resti, sebelum kita membicarakan terkait solusi apa nanti yang tepat untuk permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira Ibu Resti mungkin tahu begitu penyebab atau hambatan seperti apa yang Ibu hadapi dari permasalahan Ibu itu? Ya, Bu, untuk kedua orang anak ini, Bu, kebetulan mereka dua kembar. Mereka ini saling ketergantungan. Jadi, saya sudah bertanya dengan orang tuanya, sudah bertemu langsung dengan orang tuanya, bahwa kedua anak ini saling ketergantungan. Kalau yang satunya main, yang satunya di rumah, tidak mau belajar, kecuali kalau dua-duanya ada. Sementara yang satunya ini pulang sekolah langsung main, pulang sekolah langsung main gitu, Bu. Oh, begitu. Kira-kira selain ketergantungan antara keduanya ini, Ibu, mungkin ada penyebab lain begitu? Oh iya, Bu, saya orang tuanya juga bercerita katanya
kakaknya juga begitu, dulu agak lamban. Mungkin istilahnya apa ya, Oh, eee, bawaan gitu keturunan begitu mungkin. ya, Bu, ya? Iya, Oh, iya, Bu. oh, Ini yang sulit, Bu, kalau yang seperti oh, ini, gitu. Nah, gitu, Bu. oh, oke, baik Ibu Resti. Kalau begitu Ibu, eee, dari, penyebab yang Ibu sampaikan tadi ini, kira-kira menurut Ibu rencana yang akan Ibu, eee, buat ini untuk permasalahan yang dihadapi oleh Ibu ini seperti apa kira-kira? Eee, kalau rencananya saya akan lebih, apa namanya, lebih fokus ke mereka 2 di dalam kelas nanti, Bu. Dan mungkin juga saya melakukan pembelajaran diferensiasi kali ya, Bu, ya. Oh, Terus, iya iya iya, bagus itu. iya, itu yang pertama, saya lebih fokus ke mereka 2 dan, mungkin saya juga akan memberitahukan kepada orang tuanya untuk membuat jadwal gitu, Bu, seperti jam mainnya sampai jam berapa, jam belajarnya sampai karena kalau untuk, sepenuhnya bimbingan di sekolah itu tidak mungkin, Bu, karena kan di sekolah itu kan, banyak siswanya, tidak mungkin saya hanya dari pagi sampai siang begitu Iya fokus di mereka. Jadi iya, Ibu, betul. perlu juga dukungan dari orang tua untuk orang tua juga bisa membagi waktu anak-anak gitu. Lebih tegas lah kepada anak-anaknya dari orang tuanya gitu. Oke, bagus sekali rencananya Ibu Resti ini. Terus Ibu mungkin ada lagi begitu rencana yang ingin Ibu, lakukan gitu? Eh, saya kira yang paling tepat itu sih Bu, untuk oh Berarti, ya, saya juga mungkin berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, Bu, karena kan, di SD itu ada guru kelas dengan guru mata pelajaran. Mungkin juga, mereka juga bisa membimbing lebih ekstra juga kalau misalnya pada saat pelajaran dari teman-teman itu, guru mata pelajaran, gitu. Mungkin oke, mereka baik Ibu. tidak diberi pengetahuan yang lebih seperti teman-teman, mungkin mereka fokus di baca tulis itu, gitu. Iya, baik Ibu Resti, di mana, rencana yang akan Ibu Resti lakukan itu pertama tadi, di mana melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya, Bu, ya. Ya, Terus tetap melakukan koordinasi dengan orang tuanya, orang di mana tua, tetap di mana di sini bagaimana, orang tua bisa membagi waktu kepada pendampingan kepada anaknya, seperti itu. Terus, tetap berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, seperti itu. iya, Bu. Baik Ibu Resti, dari rencana yang Ibu buat ini kira-kira, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan ke depannya Oh, untuk baik. mencapai tujuan ini? Ya, untuk komitmennya, Bu, saya berkomitmen begini, apa namanya, 2 orang anak ini, itu adalah, apa namanya, merupakan siswa yang benar-benar saya harus perhatikan sehingga mereka berdua ini bisa paling tidak mengerjakan ketertinggalan mereka berdua sehingga mereka berdua dapat mengenal huruf, mengenal angka seperti teman-teman yang lain. Saya lebih apa namanya, saya lebih fokus ke mereka dua untuk di hari-hari yang Oke, akan datang gitu, Bu. oke. Baik Ibu Resti, eee, dari komitmen yang sudah Ibu buat ini, kira-kira mulai dilakukannya kapan? Sesegera mungkin sih, Bu, mungkin besok atau lusa sudah akan dimulai karena kan, eee, ini sudah Mid, sebentar lagi juga akan UAS. Jadi sesegera mungkin akan saya lakukan, gitu, Bu. Iya ya Bu ya, karena, apa namanya, biar mereka ada persiapan untuk ujian seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, baik Ibu Resti, dari rencana dan tanggung jawab yang sudah Ibu, lakukan ini kira-kira, sampai sejauh ini perasaan Ibu Resti kira-kira bagaimana begitu Ibu, saat kita, berbincang ini tadi?
Sejauh ini saya merasa agak, apa ya, Bu, ya, agak lega, karena saya bisa mengungkapkan segala perasaan saya dan Ibu juga, apa namanya, membantu saya dalam menyelesaikan, persoalan saya ini. Lebih lega lah dari sebelumnya, begitu. Oke, ya baik Ibu Resti. Apa namanya? Semoga dari perasaan yang Ibu sampaikan ini tadi dan dari rencana, habis itu tanggung jawab yang akan Ibu lakukan, semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu. Dan saya tetap menunggu hasil dari rencana yang Ibu inginkan seperti itu, biar tujuannya itu bisa dicapai. Ibu. Siap, Bu, siap. Baik Ibu Pasti Resti, saya akan menginformasikan kepada Ibu iya. tentang bagaimana hasilnya dari, usaha dan komitmen yang akan saya jalani. Oke, baik Ibu Resti. Mungkin ada yang ingin diceritakan lagi begitu Ibu terkait persoalan ini? Untuk sejauh ini sih Bu, saya tidak ada lagi. Saya lumayan lega untuk permasalahan ini. Jadi menurut uh, saya akan melakukannya dengan baik dan akan berhasil nantinya Bu. Iya. Oke, baik Ibu Resti. Kalau begitu untuk pertemuan kita siang hari ini sampai di sini dan saya tetap menunggu hasil dari rencana yang Ibu sampaikan tadi. Selamat Siap Bu. sore Ibu Resti. Selamat sore Bu.